Assalamualaikum, selamat datang di channel Berbagi. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kesehatan, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Pada perjumpaan kali ini, kita akan mengulas mengenai seorang manusia yang dianggap sebagai dewa ataupun Tuhan. Tapi sebelum menyaksikan video berikut ini, channel Berbagi, mohon dukungannya dengan ketulusan hati, untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, terima kasih. Satya Sai Baba, lahir dengan nama, Satya Narayana Raju, dengan nama keluarga, Ratnakara. Ia adalah seorang guru, orang yang mengabdikan hidupnya, untuk perbaikan kemanusiaan. Beliau, adalah master yang luar biasa, bagi seorang rasionalis. Beliau sering dipanggil Bagawan, atau suami, adalah seorang humanitarian tulen, yang ada di atas muka bumi ini. Baba adalah, pemimpin dengan pandangan atau visi, yang dinamis, dan sumber inspirasi bagi seorang bhakta. Beliau sering dipanggil suami, yang berarti, sosok suci nan agung, dan bagi semua insan manusia, yang memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sedangkan Bagawan, berarti cinta kasih murni, yang berjalan di atas kedua kaki. Cinta kasih terhadap Tuhan, takut untuk berbuat dosa, serta moralitas dalam masyarakat. Inilah resep yang diberikan oleh Baba, untuk dunia kita, yang sedang sakit ini. Bagawan, bagaikan waduk tanpa batas, yang berisikan cinta kasih murni. Dari sekian banyak proyek-proyek pelayanan, yang diprakarsai olehnya, banyak yang digratiskan. Mulai dari rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi, proyek penyediaan air minum, maupun proyek perumahan gratis. Semuanya itu, merupakan tonggak saksi, atas cinta kasih Baba, yang tanpa pamrih, dan welas asihnya, terhadap mereka yang membutuhkan. Ajaran Satya Sai Baba, terdiri dari 5 nilai-nilai kemanusiaan, yang mana, para pengikutnya biasa menyebutnya, dengan pancapilar, antara lain cinta kasih, yang terdiri dari kepedulian, kasih sayang, memaafkan, antusiasme, dan pengabdian. Adapun rumusan sederhana, Bagawan bagi umat manusia, agar menuntun jalan kehidupan, yang berarti, terkandung dalam jalan beruas 5, sebagai berikut. Pertama, Satya atau kebenaran. Kedua, Dharma atau kebajikan. Ketiga, Santi atau kedamaian. Keempat, Prema atau cinta kasih. Kelima, Ahimsa atau tanpa kekerasan. Satya Sai Baba, ia juga konon bisa melakukan mukjizat, antara lain, menyembuhkan wabah kolera dengan udinya, atau abu suci, menyelamatkan para pengikutnya dari musibah, mengubah air menjadi minyak. Ia mempunyai kemampuan, memahami bahasa binatang, juga berbicara, dalam berbagai bahasa. Selain itu, keunikan atau keanehan lain, dari Sai Baba, terkadang ia meminta sedekah, kepada bhaktanya yang satu, tetapi menolak, menerima sedekah, dari bhaktanya yang lain. Ia mengatakan, meminta sedekah, untuk mengambil keterikatan bhaktanya. Ketika suami, berjalan di tengah-tengah para bhakta, memberikan berkah, serta memberi semangat kehidupan, melalui nasihat, dan hiburan spiritual. Sai Baba mengatakan, bahwa maksud kedatangan beliau, adalah untuk menegakkan kembali, ritme kebajikan di dunia ini, serta memperbaiki jalan bebas hambatan, kepada Tuhan, sebagaimana yang telah ditunjukkan, oleh para suci dari zaman dahulu, namun, belakangan ini mengalami kemunduran secara sistematis. Banyak pelajaran Sai Baba, soal kepercayaan, atau agama, ataupun tata cara ibadah, moralitas, dan spiritual. Adapun penjelasan spiritual, terutama pemahaman tentang Tuhan, atau keberadaan Tuhan, dan penciptaannya, sebagai berikut. Bahwa, sebelum penciptaan, atau sebelum alam maya ini terbentuk, yang ada hanya Caitanya, atau Brahman, Hindu menyebut Purusa, Buddha menyebut Paripurna Budi, Yohanes menyebut Firman, Laose menyebut Tao, bahasa Indonesianya ialah, kesadaran murni. Kesadaran murni, fisiknya sangat halus, jauh lebih halus dari udara, oleh karena itu, dia tidak dapat dideteksi, oleh peralatan fisik apapun juga. Kehidupan sebagai manusia, adalah miniatur dari kehidupan universal, dalam bahasa agama disebutkan. Manusia adalah petanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kesadaran di dalam diri manusia, ditutup oleh kostum atau fisik, mereka tidak dapat melihat realitas, dia hanya dapat melihat alam maya. Penglihatan seperti itu, disebut avidya atau kegelapan, atau kebodohan. Di dalam diri manusia, ada kesadaran murni, terbungkus di dalam batin, sehingga menimbulkan kesadaran manusiawi. Supaya batin kita bisa berhubungan dengan kesadaran universal, dia harus bersih dari kotoran duniawi. Sai Baba mengumpamakan batin kita sebagai alat penerima, Tuhan sebagai alat pemancar. Supaya kita bisa menangkap Tuhan, frekuensi kita harus sama dengan frekuensi Tuhan, artinya, alat penerima harus disetel dengan pemancar yang kita kehendaki. Kalau frekuensi batin kita sudah sama dengan frekuensi Tuhan, terjadilah resonansi, artinya, penerima sudah bisa menerima dan mengeluarkan suara Tuhan atau suara dari pemancar. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran manusiawi sudah berubah menjadi kesadaran Tuhan. Avidya, atau kegelapan yang membungkus batin, sudah lenyap. Kondisi ini disebut widya, atau mengetahui terang. Kesadaran manusia sudah sama dengan kesadaran Tuhan. Bimbingan yang diberikan Tuhan berupa agama adalah cara untuk membersihkan batin, sedangkan sembahyang, doa, zikir, dan meditasi adalah usaha manusia untuk menangkap frekuensi Tuhan. Penyetelan memerlukan batin yang tenang, seperti air dalam baskom, harus tenang agar gambar matahari nampak jelas. Kalau batin masih kotor, artinya batu kristalnya masih tebal, frekuensi resonansinya sangat rendah, tidak mungkin bisa beresonansi dengan frekuensi Tuhan. Dia akan beresonansi dengan frekuensi makhluk-makhluk yang lebih rendah, akibatnya terjadi kesurupan, terdapat bisikan yang menyesatkan, misalnya, disuruh bunuh bapaknya, makan mayat dan lain sebagainya. Batin kita, seumpama batu kristal, yang memiliki frekuensi resonansi, demikian pula Tuhan. Makin tipis irisan batu kristal itu, makin tinggi frekuensinya, demikian pula batin kita, harus digosok, harus dibersihkan, sampai frekuensi resonansinya, sama dengan frekuensi Tuhan. Dengan demikian, dia bisa menangkap, dan memperlihatkan, apa yang memancar dari Tuhan. Demikian ulasan, mengenai seorang manusia, yang dianggap sebagai dewa, atau Tuhan, oleh pengikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua.